Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haruzal dengan NIM 2120205. Hari ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya guna memenuhi tugas metodologi penelitian kelas G. Oke, judul proposal saya yaitu pengaruh penggunaan media, gambar, atau video terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 11 di SMA Negeri 1 Wiradesa. Kenapa saya mengambil tema ini atau judul ini? Karena latar belakang masalahnya yaitu berupa pendidikan saat ini. Teknologi pendidikan saat ini sudah sangat maju, tetapi begitu pula dengan alat-alat pendidikannya. Tetapi kenapa kok bisa anak-anak itu malah lebih minat belajarnya lebih kurang? Kenapa? Nah, itu yang kita akan teliti di proposal ini. Di proposal ini itu saya meneliti tentang alat-alatnya, atau bisa kita sebut sebagai media, gambar atau video terutama di SMA Wiradesa. Seperti yang kita ketahui bersama, alat-alat pendidikan yang dipergunakan berupa materi pendidikan hendaklah alat-alat pendidikan yang dapat melibatkan indera siswa menurut penelitian beberapa ahli. Selanjutnya, sarana dan menggunakan media gambar dan video sebagai media dalam pembelajaran dapat mempercepat proses pembelajaran murid dan dapat membantu pengajaran lebih menarik dan relatif lebih membantu pemahaman murid. Oke, yang pertama rumusan masalah. Rumusan masalahnya ada 3. Bagaimana penggunaan media gambar atau video dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam pada siswa kelas 11 di SMA Negeri 1 Wiradesa Pekalongan. Yang kedua yaitu bagaimana minat belajar pada mata pelajaran pendidikan agama Islam pada siswa kelas 11 di SMA Negeri 1 Wiradesa Pekalongan. Yang ketiga yaitu adakah pengaruh penggunaan media gambar atau video terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 11 di SMA Negeri 1 Wiradesa Pekalongan. Selanjutnya yaitu kegunaan penelitian. Kegunaan penelitian ada 2, yaitu secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan berfungsi sebagai sumbangan ilmiah untuk memperluas ilmu pengetahuan, khususnya mengenai pengaruh menggunakan media gambar atau video terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 11 SMA Negeri 1 Wiradesa Pekalongan sebagai bahan bacaan dan referensi bagi penelitian selanjutnya. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan mempunyai signifikasi atau manfaat bagi siswa, guru, sekolah, dan peneliti. Bagi siswa yaitu dengan hasil penelitian efektivitas media gambar ini dapat meningkatkan pemahaman dan kualitas siswa pada pembelajaran PAI. Pada guru, penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan sebagai bahan referensi dalam mengembangkan penggunaan media pembelajaran yang lebih variasi dan menarik dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Bagi sekolah, melalui penelitian ini dapat diberikan manfaat dan mendorong guru dalam menggunakan media yang menarik, pendekatan dan strategi yang tepat dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, bagi peneliti, melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memberikan pengalaman, kemampuan serta keterampilan peneliti dalam mengaplikasikan ilmu yang didapat di bangku kuliah. Selanjutnya yaitu tinjauan pustakanya. Tinjauan pustaka yaitu kita ada pendidikan. Pendidikan dalam bahasa Yunani berasal dari kata pedagogik, yaitu ilmu menuntun anak. Selanjutnya yaitu sistem pendidikan. Sistem pendidikan menurut Mas Tuhu yang disebutkan dalam bukunya yang berjudul Dinamika Pesantren menjelaskan bahwa sistem pendidikan adalah totalitas interaksi dari seperangkat unsur-unsur pendidik yang bekerja secara terpadu dan saling melengkapi satu sama lain menuju tercapainya tujuan pendidikan yang telah tercapai cita-cita bersama para pelakunya. Selanjutnya yaitu alat atau media pembelajaran.
adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pemikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses pembelajaran diri pada siswa. Selanjutnya yaitu penelitian yang relevan dalam jurnal karya Arnold Nurholis yang berjudul Pendidikan dalam Upaya Memajukan Teknologi, menjelaskan bahwa pendidikan merupakan suatu proses yang diperlukan untuk mendapatkan keseimbangan dan kesempurnaan dalam pengembangan individu maupun masyarakat. Penekanan pendidikan dibandingkan pengajaran terletak pada pembentukan kesadaran dan kepribadian individu atau masyarakat di samping transfer ilmu dan keahlian. Dengan proses semacam ini, suatu bangsa atau negara dapat mewariskan nilai-nilai keagamaan, kebudayaan, pemikiran, dan keahlian kepada generasi berikutnya, sehingga mereka betul-betul siap menyongsong masa depan kehidupan bangsa dan negara yang lebih cerah. Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama menggunakan teknik analisis data regresi linier sederhana. Selanjutnya yaitu dalam jurnal karya Imro'atus Sholihah, Laila Ra'el, dan Nila Mahsunah yang berjudul Konsepsi Teknologi Pendidikan, dijelaskan bahwa pembelajaran e-education merupakan pembelajaran dengan menggunakan jasa bantuan perangkat elektronik, khususnya perangkat komputer. Pembelajaran ini merupakan pembelajaran yang pelaksanaannya didukung oleh jasa teknologi seperti telepon, audio, video tape, transmisi, satelit. Pemakaian teknologi dalam kegiatan pembelajaran melakukan perencanaan yang baik dan sistematik. Penggunaan e-education sebagai sistem pembelajaran yang baru mendorong penyelenggara pendidikan atau pembelajar semakin efektif. Dengan e-education dimungkinkan dengan banyaknya informasi data pembelajaran yang diperoleh sehingga dapat memberikan pelayanan kepada mahasiswa atau siswa yang lebih memuaskan. Idealnya tenaga pengajar dan siswa atau mahasiswa senantiasa mengakses berbagai informasi aliran data dengan cepat, bertanggung jawab, dan sesuai harapan. Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas teknologi yang digunakan dalam pembelajaran. Persamaan peneliti di atas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti sama-sama menggunakan teknik analisis data regresi linier sederhana. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Kerangka berpikir adalah suatu konsep pemikiran atau penjelasan sementara yang berhubungan dengan variabel dan variabel yang lain, sehingga tujuan dan arah penelitian dapat diketahui dengan jelas. Penggunaan media gambar atau video sangat berpengaruh terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Dengan demikian, kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah semakin baik media gambar atau video, maka semakin baik pula minat belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 11 di SMA Negeri 1 Wiradesa, Pekalongan. Berikut skemanya. Penggunaan media gambar atau video pada mata pelajaran pendidikan agama Islam, variabelnya X, nah minat belajar siswanya variabel Y. Ya, selanjutnya hipotesis. Hipotesis merupakan sebuah dugaan yang sifatnya masih sementara atau pernyataan yang masih lemah kebenarannya. Berdasarkan hipotesis, peneliti memiliki dugaan sementara bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pada penggunaan media gambar atau video terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 11 di SMA Negeri 1 Wiradesa, Pekalongan. Selanjutnya yaitu metode penelitian, jenis dan pendekatan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian asosiatif. Jenis penelitian asosiatif yaitu penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Hubungan tersebut adalah hubungan kausal atau sebab akibat. Jadi ada variabel independen yang dipengaruhi dan dependen dipengaruhi. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran data, serta penampilan hasilnya. Metode ini digunakan karena peneliti akan menggali, mengumpulkan, dan menganalisis data yang berupa angka tentang pengaruh penggunaan media gambar atau video terhadap minat belajar siswa
pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 11 di SMA Negeri 1 Wiradesa Pekalongan. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Populasinya yaitu dalam penelitian ini, populasi adalah sekelompok subjek atau data dengan karakteristik tertentu. Dengan populasi yang dijelaskan secara spesifik tentang siapa atau golongan mana yang menjadi sasaran penelitian tersebut. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Wiradesa Pekalongan yang berjumlah 30 siswa. Sampel adalah bagian dari populasi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik total sampling, di mana semua objek penelitian menjadi subjek yang diikutsertakan dalam penelitian. Selanjutnya yaitu variabel penelitian. Variabel penelitian adalah atribut sekaligus objek yang menjadi titik atau pusat fokus perhatian dari suatu penelitian. Variabel dalam penelitian dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel yang terdapat dalam penelitian ini adalah prestasi belajar sebagai variabel bebas dan pembentukan karakter siswa sebagai variabel terikat. Variabel X adalah penggunaan media gambar atau video pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, dan variabel Y adalah minat belajar siswa. Dari kedua variabel tersebut, yaitu variabel X dan variabel Y, kemudian dicari ada tidaknya hubungan antara variabel X dan Y. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Metode atau teknik pengumpulan data yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu observasi. Observasi adalah perilaku yang nampak dan adanya tujuan yang ingin dicapai. Metode observasi adalah sebuah teknik pengumpulan data yang diharuskan langsung turun ke lokasi atau lapangan yang hendak diteliti dan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, waktu, dan keadaan tertentu. Metode ini digunakan peneliti untuk memperoleh data tentang siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Wiradesa Pekalongan terkait pengaruh penggunaan media, gambar, atau video terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Selanjutnya yaitu kuesioner atau angket. Kuesioner atau angket adalah suatu daftar yang berisikan rangkaian pertanyaan mengenai suatu masalah atau bidang yang diteliti. Angket yang peneliti digunakan adalah jenis angket tidak langsung yang bersifat tertutup. Metode ini digunakan peneliti untuk ditunjukkan kepada peserta didik untuk mendapatkan data tentang media, gambar, atau video pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam terhadap minat belajar siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Wiradesa Pekalongan. Sedangkan skala pengukurannya menggunakan skala Likert. Skala Likert merupakan digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang tentang fenomena sosial. Dalam skala Likert ini, cara penskorannya adalah untuk instrumen pilihan A diberikan 3, pilihan B diberikan 2, dan pilihan C diberikan nilai 1. Angket dengan pengukuran skala Likert ini lebih detail dalam mendapatkan informasi dari responden. Selanjutnya yaitu dokumentasi. Metode dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang siswa, tentang peristiwa atau kejadian masa lalu yang telah didokumentasikan. Peneliti memperoleh data berupa dokumen, foto, atau gambar pengamatan secara langsung di lapangan atau lokasi penelitian, laporan hasil belajar, data diri siswa, silabus, dan RPP, berbagai macam ujian dan tes, buku pendidikan agama yang digunakan dalam proses pembelajaran, dan lain-lain yang dapat digunakan dalam mendukung dan melengkapi data yang diperlukan di SMA Negeri 1 Wiradesa Pekalongan. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Analisis data diartikan sebagai upaya yang sudah tersedia kemudian diolah statistik dan dapat digunakan menjawab perumusan masalah dalam penelitian. Dengan demikian, teknik analisis data dapat diartikan sebagai cara melaksanakan analisis terhadap data dengan tujuan mengolah data tersebut untuk menjawab perumusan masalah. Selanjutnya yaitu analisis pendahuluan. Analisis ini diawali dengan mengolah data kuantitatif dengan memberikan skor pada responden sesuai dengan kuantitas jawabannya. Selanjutnya yaitu analisis uji hipotesis.
Dalam penelitian ini, untuk menganalisis data yang diperoleh dari hasil pengukuran tentang pengaruh penggunaan media, gambar, atau video terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam, sehingga peneliti menggunakan analisis data dengan rumusan regresi linear sederhana dengan langkah-langkah sebagai berikut. Selanjutnya yaitu analisis lanjut, menentukan nilai T tabel distribusi T pada taraf signifikan ampersand untuk menentukan nilai T pada tabel terlebih dahulu. Penulis menentukan nilai T dan dB dengan rumus dB n-2. Uji hipotesis dengan membandingkan tes dengan tabel sebelum dilakukannya uji tesis. Penulis merumuskan hipotesis alternatif HA dengan hipotesis nolnya atau HO. Menentukan nilai tes dan tabel. Jika tes lebih besar daripada tabel, maka HA diterima dan HO ditolak. Sistematika penulisan. Bab 1 berisi pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, yang berisi analisis teori, penelitian yang relevan, kerangka berpikir. Selanjutnya yaitu metode penelitian dan sistematika penulisan. Selanjutnya yaitu bab 2 yaitu landasan teori, membahas tentang pengaruh penggunaan media gambar atau video terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 11 di SMA Negeri 1 Wiradesa Pekalongan. Pada bab ini terdiri dari 3 subbab. Subbab pertama membahas pengertian media pembelajaran, ciri minat belajar siswa, faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar siswa, dan kegunaan media pembelajaran. Subbab kedua membahas tentang pengertian pembelajaran, dasar media pembelajaran, dan macam-macam media pembelajaran. Selanjutnya yaitu dan subbab ketiga berisi tentang strategi nilai-nilai pembelajaran. Ya, yang selanjutnya yaitu bab 3 metode penelitian, berisi metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian dan pendekatan penelitian, lokasi atau tempat dan waktu penelitian, populasi sampel dan teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data dan instrumen serta teknik analisis data. Selanjutnya yaitu bab 4 hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi data yang terdiri dari gambaran umum mengenai pengaruh penggunaan media gambar atau video terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 11 SMA Negeri 1 Wiradesa Pekalongan. Bab 5 yaitu penutup yang meliputi kesimpulan dan saran. Bab penutup ini berfungsi memberikan inti dari materi yang telah dijelaskan. Selanjutnya itu ada daftar pustaka. Kita mengambil dari beberapa buku, jurnal, dan lain-lain. Sekian penjelasan tentang sekian presentasi proposal saya di mata pelajaran metodologi penelitian guna memenuhi tugas UAS. Bila ada salah-salah kata mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.